bagi para ayah bunda, tentu sudah tidak asing lagi ya dengan buku KIA atau yang biasa kita kenal dengan sebutan buku PINK. Ternyata buku ini tidak hanya untuk mencatat riwayat kesehatan ibu selama kehamilan saja loh, tetapi buku ini dilanjutkan untuk mencatat kesehatan anak sejak lahir sampai usia 6 tahun. Masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang buku KIA ini. Mari kita bahas manfaat dan pentingnya penggunaan buku KIA dalam pemantauan tumbuh kembang anak bersama saya, Dr. Brahmandita, spesialis anak konsultan. Kita masuk ke informasi pertama ya. Apa itu buku KIA dan apa manfaatnya? Jadi, buku KIA atau yang kita kenal dengan Buku Kesehatan Ibu dan Anak adalah suatu buku yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan tujuan untuk memantau kesehatan ibu dan anak. Tidak hanya kesehatan ibu saja, di sini kita akan membahas secara mendalam tentang kesehatan anak. Buku KIA untuk kesehatan anak berlaku pada anak sejak anak itu lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dan di dalam buku KIA berisi banyak sekali informasi mengenai bagaimana kita memantau pertumbuhan, bagaimana kita memantau perkembangan, kapan kita perlu memberikan MPASI atau makanan pendamping ASI, dan bagaimana tekstur atau konsistensi atau porsi yang perlu diberikan sesuai dengan usia anak. Selain itu, di dalam buku KIA juga terdapat informasi mengenai tahapan perkembangan normal seorang anak berdasarkan usianya. Di dalam tahapan perkembangan normal seorang anak berdasarkan usianya, maka ayah bunda sekalian bisa melihat apa yang harusnya dilakukan untuk menstimulasi supaya perkembangan anak tetap sesuai dengan tahapannya. Selain itu, untuk mendeteksi masalah perkembangan, di dalam buku KIA juga terdapat checklist perkembangan yang harus diisi oleh orang tua pada usia-usia tertentu. Selain itu, buku KIA juga berisi informasi mengenai bagaimana peran orang tua dalam pola asuh, bagaimana peran orang tua dalam memberikan lingkungan yang aman untuk anak, bagaimana kita, orang tua, masyarakat menjaga anak-anak kita ini terhadap kekerasan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan emosi, kekerasan seksual yang ini kita lakukan bersama-sama oleh orang tua, masyarakat, dan tenaga kesehatan. Selain itu, buku KIA juga merupakan buku penghubung antara orang tua, masyarakat, atau dalam hal ini adalah mungkin kader yang membantu di posyandu, serta tenaga kesehatan, baik itu tenaga kesehatan di puskesmas maupun di rumah sakit. Selain itu, di dalam buku KIA juga berisi catatan imunisasi yang ini akan dicatat secara rutin ketika anak mendapatkan imunisasi di puskesmas. Apa manfaat kita membaca, kita mengisi buku KIA? Di dalam buku KIA yang isinya sangat lengkap tadi, memberikan pengetahuan kepada orang tua, memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dan juga memberikan informasi kepada dokter ataupun tenaga kesehatan lain apa yang sudah dilakukan oleh orang tua di rumah, apa yang sudah diisi oleh kader di posyandu, dan ini akan membantu kita dalam memantau tumbuh kembang anak sampai dengan usia 6 tahun. Informasi selanjutnya, siapa saja yang dapat menggunakan buku KIA? Jadi, buku KIA ini tadi sudah saya sampaikan bahwa digunakan oleh orang tua. Di sini orang tua tidak hanya ibu, tetapi juga ayah. Jadi sama-sama ayah dan ibu sama-sama membaca buku KIA. Kemudian buku KIA ini karena isinya sangat beragam yang seperti saya jelaskan sebelumnya, bisa digunakan oleh ayah dan ibu dalam memberikan stimulasi. Jadi untuk menstimulasi perkembangan anak, maka ayah dan ibu bisa menggunakan buku KIA ini untuk panduan. Oh, anak saya usia 3 bulan, kira-kira stimulasi apa yang perlu diberikan ya? Nah, itu bisa dilihat di dalam buku KIA. Kemudian selain ayah dan ibu, buku KIA ini juga penting untuk digunakan oleh kader di posyandu.
Jadi ayah dan ibu sekalian kalau datang ke posyandu jangan lupa membawa buku KIA-nya. Di sana kader posyandu akan melakukan pengukuran terhadap berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, di mana pengukuran ini kemudian akan dicatat di dalam buku KIA. Kalau ayah bunda sekalian lupa membawa, maka nanti pencatatannya jadi bolong sehingga tidak akan terpantau dengan baik. Nah, setelah itu kader akan melakukan interpretasi, menilai apa hasil pengukuran saat itu dan akan menilai apakah ada kemungkinan masalah-masalah pertumbuhan. Selain masalah pertumbuhan pada anak, buku KIA ini juga akan digunakan untuk memantau masalah perkembangan. Nah, di sini ayah bunda tadi membaca bagaimana stimulasi yang perlu diberikan, kemudian ayah bunda sekalian melakukan pengisian checklist perkembangan. Jadi, checklist perkembangan ada pada usia-usia tertentu. Misalkan usia 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 2 tahun, kemudian setelahnya setiap tahun. Jadi usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun. Di sini nanti ayah bunda akan mengisi checklist. Kalau kemudian hasil checklistnya ada yang tidak lengkap, artinya ada checklist yang anak tersebut tidak bisa menjawab atau tidak bisa mengerjakan, maka ayah bunda sekalian perlu melakukan rujukan ke puskesmas. Nah, peran kader di sini adalah mengecek apakah ayah bunda sekalian sudah mengisi checklistnya. Kalau belum, ibu-ibu kader akan membantu dalam pengisian checklist perkembangan sehingga tetap memantau perkembangan anak secara rutin. Selain orang tua, kader, siapa lagi yang akan menggunakan buku KIA? Yang berikutnya adalah tenaga kesehatan. Di level puskesmas, tenaga kesehatan baik mungkin bu bidan, perawat, atau dokter akan melakukan pengecekan terhadap apa yang sudah diisi oleh kader, apa yang sudah diisi oleh orang tua, dan memverifikasi apakah memang betul ada masalah atau tidak. Kemudian dokter dan tenaga kesehatan lain di puskesmas juga akan melakukan pemeriksaan perkembangan pada usia-usia tertentu dan hasil dari pemeriksaan tersebut akan dicatat di buku KIA. Apabila ayah bunda sekalian membawa putra-putrinya ke dokter spesialis atau mungkin dokter lain di rumah sakit, maka buku KIA ini juga perlu dibawa karena ini sebagai media komunikasi antara ayah, ibu di rumah, kader di posyandu, dokter dan tenaga kesehatan lain di puskesmas serta dokter di rumah sakit untuk membantu memantau pertumbuhan dan perkembangan putra-putri ayah bunda sekalian. Itu adalah komponen yang harus menggunakan buku KIA. Ya, informasi selanjutnya adalah kapan buku KIA ini digunakan dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Ya, jadi buku KIA digunakan oleh ayah bunda sekalian di rumah setiap saat untuk melihat bagaimana stimulasi yang mungkin perlu diberikan kepada putra-putrinya, bagaimana menu makan atau tekstur makanan atau mungkin porsi makanan yang sesuai dengan usia putra-putrinya. Kemudian jangan lupa setiap bulan membawa buku KIA ke posyandu bersama dengan waktu penimbangan dan pemantauan perkembangan anak di posyandu. Kemudian pada usia-usia tertentu yaitu usia 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 18 bulan, 24 bulan, kemudian setiap tahun yaitu usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan 6 tahun, ayah bunda sekalian tetap perlu datang ke puskesmas untuk mendapatkan layanan deteksi dini tumbuh kembang anak. Di mana di usia-usia tersebut, petugas di puskesmas akan melakukan pemeriksaan untuk melihat apakah ada resiko masalah pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Walaupun hasil pemantauan di posyandu, baik pertumbuhan dan perkembangannya normal. Atau sewaktu-waktu apabila
ibu-ibu kader di Posyandu menemukan kemungkinan masalah dan melakukan rujukan ke puskesmas, ayah bunda sekalian tetap harus membawa buku KIA ini untuk ditunjukkan kepada petugas di puskesmas. Selain itu, buku KIA perlu juga dibawa pada saat kunjungan imunisasi, kemudian pada saat ayah bunda sekalian membawa putra-putrinya mendapatkan vitamin A, mendapatkan mungkin obat cacing, atau ayah bunda sekalian membawa putra-putrinya karena sakit ke puskesmas, buku KIA perlu tetap dibawa untuk dilakukan pencatatan. Nah, itu tadi informasi mengenai buku kesehatan ibu dan anak atau yang kita kenal dengan buku PINK. Mari kita manfaatkan buku ini sebaik-baiknya dan semoga informasi ini bermanfaat ya. Saya Dr. Brahmandita, spesialis anak konsultan, pamit undur diri. Sampai jumpa.